warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya berusaha untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Diagnosis Kesulitan Belajar. Dan dari mata kuliah tersebut, kami diampu oleh dosen kami yang bernama Ibu Yulianti, SPD, MPD Cons. Ibunya sangat luar biasa, sangat energik, sangat bersemangat dalam mengajar. Hai, kembali lagi. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan diagnosis kesulitan belajar. Jadi teman-teman semua, diagnosis kesulitan belajar itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, untuk menemukan sifat-sifat dari kesulitan belajar, dan juga menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kesulitan belajar. Nah, dari faktor-faktor tersebut, kita bisa mengkalkulasikannya menjadi dua. Kita bisa melakukan secara kuratif atau penyembuhan dan juga secara preventif atau disebut dengan pencegahan. Nah, selanjutnya itu adalah tipologi belajar bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu tipologi belajar secara abstrak. Loh, kenapa abstrak? Karena di dalam tipologi belajar abstrak, kita mendorong siswa untuk melakukan pemecahan masalah dengan pemecahan masalah yang dianggap tidak mungkin bisa diselesaikan. Jadi, kita di sini berusaha untuk penguatan pikiran. Bagaimana caranya mendorong siswa tersebut agar tetap bisa menyelesaikan masalah yang dia rasa tidak bisa untuk menyelesaikannya. Yang kedua yaitu tipologi keterampilan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan jasmani. Jadi di sini berkaitan dengan urat-urat saraf, kemudian otak dan juga otot-otot yang berkaitan dengan neuromuskular. Jadi di sini keterampilan belajarnya itu seperti berolahraga, kemudian bermain musik, melukis dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu tipologi belajar sosial. Walaupun tipologi belajar sosial ini dianggap tidak terlalu penting, akan tetapi nyatanya sangat penting. Karena apa? Ini berkaitan dengan lingkungan hidup dari seorang siswa, baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Dia harus bisa memecahkan masalah ketika mereka berhadapan dengan kelompok, ketika mereka berhadapan dengan lingkungan dan sebagainya. Kemudian tipologi belajar secara rasional. Dalam tipologi belajar secara rasional, kita sebagai seorang guru harus bisa mendorong siswa untuk melakukan pemecahan masalah secara rasional dan logis. Kemudian selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi dari kesulitan belajar? Yang mempengaruhi kesulitan belajar itu ada dua, teman-teman. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam siswa tersebut. Yang pertama itu dalam fisiologis atau fisiknya. Ketika fisiknya itu dalam tanda kutip memiliki keterbelakangan, otomatis siswa akan merasa kesulitan dalam pemenuhan belajar, sehingga dia harus membutuhkan pendampingan secara khusus. Dan yang kedua secara psikologis yang berkaitan dengan mental, yang berkaitan dengan dalam diri siswa yang berhubungan dengan psikologis, baik itu ketika dia ada masalah dengan keluarga, ketika dia ada masalah dengan teman, otomatis itu bisa mempengaruhi yang namanya kesulitan belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dari luar, baik itu dari sekolah, dari gedung sekolah, dari tempat dia sekolah dan tempat dia tinggal, baik juga dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Ketika alat-alat belajar tidak mendukung, contohnya, itu bisa mempengaruhi siswa untuk tidak semangat belajar, sedangkan teman-teman yang lain kebutuhan belajarnya terpenuhi. Kemudian lingkungan sekolah yang tidak bagus bisa menyebabkan kesulitan belajar. Karena apa? Gedung-gedung yang bisa dikatakan tua dan tidak layak, sehingga mereka selalu merasa was-was dalam belajar. Itu juga termasuk ke dalam kesulitan belajar. Kemudian keluarga
yang tidak memberikan dorongan dan motivasi bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar karena dia tidak mendapatkan kehangatan dalam keluarganya. Kenapa sih diagnosis kesulitan itu sangat penting dilakukan? Karena yang pertama, setiap siswa hendaknya mendapatkan kesempatan dan juga pelayanan pendidikan yang bagus. Kemudian yang kedua, karena adanya perbedaan minat, adanya perbedaan bakat, adanya perbedaan dari latar belakang mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, sistem dari sekolah tersebut seharusnya itu harus bisa melakukan pengembangan dengan baik sehingga siswa itu sama-sama bisa maju dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah kita sebagai guru harus memberikan ilmu tambahan agar siswa tersebut mendapatkan pengetahuan lebih banyak sehingga kita juga bisa lebih cepat dalam mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa tersebut di mana penanganan yang tepatnya. Tahap dari diagnosis kesulitan belajar, kita sebagai guru harus bisa memberikan tahap-tahap yang harus dilakukan ketika seorang anak mengalami kesulitan belajar. Pertama, mengidentifikasikan siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Kedua, melokalisasikan kesulitan belajar. Tiga, menentukan faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Keempat, memperkirakan alternatif bantuan yang akan diberikan. Menetapkan kemungkinan dan juga cara mengatasinya. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut. Kita sampai kepada poin yang sangat penting. Apa sih tujuan dari diagnosis kesulitan belajar? Tujuan dari diagnosis kesulitan belajar itu adalah untuk mengetahui di mana letak kesulitan belajar siswa dan kita berusaha untuk mencari pemecahannya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kesulitan belajar pada siswa dibiarkan atau kita sebagai guru menganggap itu tidak penting, yaitu adalah sistem pembelajaran yang tidak akan tercapai dengan baik. Dan ini merupakan beberapa gambar yang dapat saya tampilkan mengenai anak yang mengalami kesulitan belajar dan juga anak yang aktif di kelas serta kehangatan yang diperlukan oleh anak dari kedua orang tuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa kita mencapai pencapaian yang baik. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.